Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, biasanya selama pekan suci itu saya suka mengajak umat untuk merenungkan pertama simbol-simbol yang dipakai selama pekan suci dan juga mencermati Injil atau bacaan-bacaan. Contoh, waktu Minggu Palma kemarin saya mengajak Anda untuk merenungkan pohon palma, orang-orang di situ, tapi juga ada peran pembantu nomor 3, namanya keledai. Kamis Putih, meskipun saya tidak di sini, ada simbol Ekaristi dan penyucian kaki. Kemarin ada simbol salib dan penciuman. Dan sekarang tadi kita mengawalinya dengan situasi yang gelap. Untunglah gereja ini, paroki ini cuma ada sekali misa malam Paskah, Vigili Paskah. Di beberapa paroki lain karena banyaknya umat dan tidak ada paroki, gereja stasi dan sebagainya, kadang 4-5 misa Vigili Paskah. Jadi nyala api itu tetap tetap bisa dikalahkan oleh matahari. Tapi Bapak Ibu, apa simbol lilin itu? Lilin tadi menyala mulai dari yang utama. Itulah cahaya atau terang utama kita. Dan hidup kita mengambil bagian dari terang itu. Kan tadi mulai mungkin dari depan, terus belakang, balkon dan sebagainya. Sebenarnya itu mencerminkan juga cara Allah menyelamatkan kita. Pelan-pelan, butuh kesabaran. Orang yang tidak sabar itu terhadap keselamatan, itu seperti seorang anak yang tidak sabar kepompong harus cepat jadi kupu-kupu. Lalu maunya sih atau maksudnya membantu dengan menyobek kepompong itu. Tapi karena dia terburu-buru, bukan kehidupan malah kematian. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam hidup kita pun juga butuh kesabaran dan proses. Contoh paling konkret apa? Bayi ketika baru keluar dari kandungan ibu pasti tidak akan langsung Anda kasih hidangan steak kan, atau sate kambing kan, meskipun itu enak dan lezat. Bukannya hidup dia malah keloloten begitu. Ya kan? Selalu butuh proses. Ketika masih kecil seorang anak belajar babi bube. Nah, tapi ketika sudah mulai uzur gitu, bacaannya menjadi lebih rumit dan sebagainya. Proses pelan-pelan keselamatan. Nah, bacaan sebelum Injil itu versi lengkapnya Bapak Ibu ada 7. Tadi kalau tidak salah panitia itu baik hati memberi Anda diskon. Jadi berapa tadi? 4 dengan Injil kurang lebih 5, 7. Tapi kalau Anda tangkap alurnya itu sebenarnya menceritakan juga tahap demi tahap sejarah keselamatan. Mulai dari penciptaan, pembebasan dari Mesir dan seterusnya. Nah, itu dari Injil dan simbol. Sebenarnya saya mau cerita sedikit tentang lilin Bapak Ibu. Beri waktu saya 1 menit. Kenapa di gereja kita pakai lilin? Jangan bilang supaya toko lilin laku. Jemaat perdana sesudah kebangkitan Yesus itu dikejar-kejar oleh orang-orang Romawi dan orang-orang yang tidak suka pada dia. Terutama ketika mereka di Roma, mereka pun tetap harus beribadat.
ibadatnya di mana? Bukan di gereja. Apalagi gereja semegah ini belum ada. Tempat paling aman untuk beribadah itu di kuburan. Bukan juga kuburan seperti ini. Kuburan di Roma itu di bawah tanah. Namanya katakombe. Pada waktu itu tentu saja belum ada listrik. Apalagi lampu LED dan sebagainya belum ada. Satu-satunya cara supaya terang adalah lilin. Dan lilin itu mencerminkan daya tahan, daya juang orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang pertama. Sehingga iman mereka tetap terjaga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, meskipun ada lampu berbentuk berbentuk lilin, tapi kita tidak pernah menggantikan lilin di altar ini dengan lampu listrik ala lilin imitasi. Karena itu seharusnya mengingatkan kita akan daya juang. Sebenarnya pesan saya sih kalau mau diringkaskan, Paskah seharusnya memberi kekuatan bagi kita, daya tahan iman sampai selama-lamanya. Amin. Seharusnya bisa selesai. Tapi biar agak lama, karena tadi sudah diberi kode oleh panitia. Ya Romonya bisa nanti sekitar 2 jam Romo. Bisa ditawar enggak? 3 jam atau 4 jam? Gitu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, masuk ke tokoh. Injil kemarin menampilkan 3 perempuan dahsyat yang bertahan sampai akhir di Gunung Golgota. Ada yang masih ingat? Siapa namanya? Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, dan Maria Ibu Yesus. Nah, panitia hari ini juga lingkungan Maria ya? Pas berarti. 3 Maria dahsyat. Oke? Pada kesempatan malam ini juga ada 2 Maria. Mungkin 3, sama seperti yang kemarin. Dan mereka yang kemarin itu berani sampai di bawah kayu salib, sekarang pun juga berani datang ke makam Tuhan. Jadi ternyata perempuan-perempuan di Injil, saya sebenarnya berani enggak ya ngasih tanda kurung, perempuan-perempuan di Papua itu adalah perempuan-perempuan yang tangguh, yang dahsyat, yang tahan banting. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya sedikit mau mengutip salah satu ketetapan Paus Fransiskus yang mengangkat Maria Magdalena dengan peristiwa Injil hari ini sebagai rasul para rasul. Saya ngasih humor dikit tapi jangan tersinggung ya. Para perempuan ini dipilih juga selain keberaniannya, tetapi bakatnya yang luar biasa untuk menjadi juru bicara. Saya tidak mau bilang tukang gosip, tidak. Tapi juru bicara. Saya kasih contoh yang versi gosip ya. Coba kita buat pura-pura gosip. Tahu enggak, kemarin saya lihat Pater Philip ... Tidak lebih dari 3 menit semua medsos WA grup di paroki ini langsung mengutip. Tahu enggak? Atau tahu enggak kemarin Gibran? Wah, langsung semua. Dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam satu hal itu baik. Maksudnya kabar gembira kabarkanlah seluas-luasnya. Seperti perempuan-perempuan dalam Injil hari ini.
Mereka itu mungkin, seperti sekarang juga ya, Menteri Penerangan kita itu kan juga perempuan ya. Karena mungkin Presiden kita melihat bahwa perempuan juga dalam Injil ini punya bakat dahsyat. Halo? Kok mulai disensor? Punya bakat yang dahsyat untuk mewartakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seandainya hari ini Anda mengalami kebangkitan sebagai suatu kekuatan, itu dalam akhir Injil itu, malaikat tadi memberi perintah, pergilah, wartakanlah, jangan simpan itu di dalam hati Anda. Nah sekarang tandanya bahwa seseorang mengalami kebangkitan itu apa? Tanda pertama simbolnya tadi, dari gelap menjadi terang. Itu mengingatkan saya pada buku R.A. Kartini ya, Raden Ajeng Kartini. Habis gelap terbitlah terang. Tapi itu lampu. Kalau hidup kita paling jelas dari ekspresi wajah Anda, wajah kita. Kalau hidup kita terwakilkan dengan emotikon bibir turun seumur hidup begitu, sambil juga bersungut-sungut, kita boleh bertanya pada diri kita, apakah hidup kita itu diberi inspirasi kebangkitan atau tidak? Tapi ketika hidup kita, jiwa kita ditandai dengan emotikon naik, makanya tadi di awal kan lagunya bersoraklah. Sebenarnya bahasa Indonesia itu tidak terlalu kuat, bersoraklah begitu. Tapi bergembiralah, hayo, nyanyi. Paus Fransiskus ketika misa di Istora dulu, itu di kalimat terakhir itu kurang lebih mau bilang, bersoraklah, orang muda terutama. Dia menggerakkan orang muda, tapi orang tua juga bergembiralah. Jangan mager. Tapi juga jangan baper, jangan terpuruk pada situasi apapun, tanda kurung, meskipun hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tapi jangan menyerah, jangan murung, jangan terkubur oleh juga masa lalu. Tentang masa lalu, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu perlu saya garis bawahi. Kadang-kadang orang itu terlalu hidup pada masa lalu. Paling jelas pada apa? Pada anak muda yang selalu mengingat para mantannya. Padahal para mantan itu sudah hilang. Kalau dalam bahasa kitab suci itu sudah dikubur. Makanya Injil lain itu ketika para perempuan itu datang ke makam, malaikat bilang, kamu salah alamat. Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ditemukan di kuburan. Seperti juga tadi, orang-orang yang masih mengingat, kalau versi relasi itu para mantan. Tapi juga ada yang lebih parah. Mengingat-ingat luka batin. Padahal dulu terlukanya cuma secuil kecil. Ditagih utang oleh tetangga sebelah. Tapi itu dibawa sampai berabad-abad. Saya benci kamu. Sampai sekarang saya tidak akan melupakan bahwa engkau itu menagih hutang saya. Itu. Memang ada yang juga lebih parah lagi, kembali ke relasi. Saya pernah tugas di Myanmar. Murid-murid cewek saya itu sering bilang kepada saya pakai bahasa Inggris ya. Father, I will never get married. Tahu artinya? Cewek di sini saya yakin tidak akan pernah bilang itu. Romo, saya tidak pernah akan menikah. Saya yakin doa para cewek di sini sebaliknya. Cowok juga. Romo,
karuniakan pasangan terindah sekarang juga di Manowari, kalau bisa satu iman dan usianya cocok dengan saya. Ya kan? Nah, tapi di sana tidak. Karena apa? Karena mereka melihat keluarga mereka itu, terutama orang tua, bukan teladan yang baik. Setiap hari selalu saja ada percecokan. Piring bisa terbang dengan mudah. Nah, saudara-saudari sekalian, itulah sekedar contoh betapa kita harus bangkit dari kematian kita. Nah, halangannya macam-macam. Seperti 3 Maria itu ketika pertama kali datang ke makam, itu ragu-ragu, takut. Pertanyaannya praktis, makam itu tertutup oleh batu. Nanti siapa yang membukakan? Makam hati Anda, makam batin kita, termasuk memori-memori masa lalu, luka batin atau pesimisme ke depan, itu juga seperti batu yang seakan-akan susah digerakkan. Mintalah bantuan kepada Tuhan supaya menggerakkan batu kematian Anda dan bisa bangkit mulia bersama Tuhan. Makanya 2 kali dalam Injil hari ini malaikat itu berkata, jangan takut. Di Injil lain, jangan khawatir. Karena Tuhan beserta kita. Saya tidak memberikan impian kosong Bapak Ibu. Optimisme itu beda dengan harapan. Dan kekuatan yang diwartakan hari ini adalah kekuatan kebangkitan. Dan kita boleh mereguk darinya karena Tuhan sendiri mengaruniakannya kepada kita. Amin.